Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu dan perlindungan-Mu atas kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami. Buatlah kami mengerti akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Tertulis demikian, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Saudara yang dikasihi Tuhan, di Turki baru saja terjadi gempa dan juga tsunami. Gempa ini terjadi juga di Yunani. Sehari sebelumnya, terjadi bencana badai yang dahsyat di Oklahoma, Amerika Serikat. Kalau kita memperhatikan data statistik mengenai bencana alam, gempa, dan tsunami, kita akan melihat bahwa sejak abad ke-19 sampai sekarang abad ke-21, telah terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana alam, gempa bumi, dan tsunami di seluruh dunia. Peningkatan itu juga termasuk dalam hal besarnya dan dahsyatnya efek dari bencana alam, gempa, dan tsunami yang terjadi. Secara khusus saudara, grafik mengenai peristiwa tsunami menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi di abad 21. Hal ini perlu menjadi perhatian kita, sebab tanda-tanda ini menunjukkan suatu hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Dalam Lukas 21 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus mengatakan, "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut." Deru dan gelora laut disebutkan dalam ayat ini, dan sangat erat hubungannya dengan tsunami yang semakin sering terjadi. Selain itu saudara, ini juga berkaitan dengan peningkatan tinggi muka air laut yang terjadi di berbagai belahan bumi. Mengenai matahari, para ilmuwan mengatakan bahwa matahari sedang menuju kepada titik di mana ia akan mati. Walaupun para ilmuwan memprediksi kematian matahari akan terjadi pada 10 miliar tahun lagi, tapi prediksi waktu ini hanya berdasarkan asumsi. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya matahari akan mati. Namun yang pasti firman Tuhan jelas mengatakan bahwa suatu saat matahari akan menjadi gelap. Dan nampaknya saudara, itu tidak akan membutuhkan waktu miliaran tahun. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20 tertulis, "Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu." Dan dalam Matius 24 ayat 29 Tuhan berkata, "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya,
dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi dan keadaan dunia yang demikian, ditambah lagi dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita ingat pesan firman Tuhan untuk bersiap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya Tuhan Yesus datang, namun Tuhan pasti datang, dan yang terpenting adalah kita harus selalu berjaga-jaga. Beberapa pesan firman Tuhan dari ayat-ayat ini adalah: yang pertama, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hal ini berarti bahwa kita hendaknya hidup senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, nantikanlah kedatangan Tuhan Yesus dengan setia. Lakukanlah segala sesuatunya yang harus kita lakukan di hidup ini. Tugas, tanggung jawab, talenta, pekerjaan, dan pelayanan kita dengan suatu kerinduan hati dalam menantikan kedatangan Tuhan yang akan datang menjemput kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan dan diingatkan melalui peristiwa yang terjadi di dunia ini untuk bersiap sedia dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus segera datang, saudara. Injil sudah hampir didengar oleh semua orang. Salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah bahwa Injil kerajaan ini akan didengar oleh semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong dan menguatkan kita untuk tetap setia. Tuhan akan menjaga dan meluputkan kita dari segala pencobaan dan mara bahaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk senantiasa bersiap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan, jadikan kami setia dan benar senantiasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu memampukan kami, menolong kami, sehingga kami layak senantiasa di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, studi, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Berkatilah kami, supaya apa yang kami lakukan, semuanya menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.